Kalau mangrove itu bagi saya salah satu pohon sakti yang ada di muka bumi ini. Apabila ada limbah beracun yang hanyut ke mangrove, itu mereka bisa mengurainya dengan secara alami. Kejayaan timah di masa lalu meninggalkan lahan kritis. Bekas tambang yang juga merambah daerah pesisir membuat kawasan mangrove turut tergerus. Hutan mangrove yang harusnya menjadi perisai di pesisir mulai retak lantaran eksploitasi yang berlebihan. Prihatin dengan luasnya lahan bekas tambang timah di kawasan pesisir Pantai Belitung, sekelompok warga juru seberang mulai mengolah lahan yang tak subur lagi. Tanah yang sudah dieksploitasi berlebihan demi keuntungan sementara mulai kembali direhabilitasi. Sekelompok warga peduli lingkungan ini merupakan masyarakat yang turut merasakan dampak dari rusaknya kawasan hutan di pesisir Juru Seberang, atau yang lebih dikenal dengan kawasan Gusong Bugis. Sebelumnya, sebagian dari mereka yang bekerja sebagai nelayan kesulitan menangkap ikan maupun kepiting bakau usai rusaknya ekosistem pesisir pantai. Bahkan sebagian dari mereka juga mantan penambang yang menyadari besarnya kerugian dari aktivitas pertambangan. Ini lahan bekas tambang timah, banyak kolong-kolong yang besar-besar. Jadi tinggal pasirnya saja, timahnya diambil, tinggal pasirnya. Jadi bagaimana kami dari kelompok bermusyawarah, bermufakat untuk mengelola eks tambang ini. Jadi setelah kami berhitung-hitung sama ketua kelompok sama anggota, kita rencana membuat kebun buah dan rehabilitasi lahan yang bekas timah ini tadi, Pak. Bukan hal yang mudah untuk kembali menghijaukan kawasan tandus ini. Perlu perlakuan ekstra untuk mengelola lahan puluhan hektar yang telah rusak akibat aktivitas pertambangan. Meski sulit, namun para penjaga HKM Seberang Bersatu mulai menanam berbagai tanaman produktif di lahan kritis ini. Tanaman-tanaman ini dirawat dan dijaga sepenuh hati agar kelak generasi penerus di Juru Seberang dapat menikmati buah dari kerja keras mereka. Itulah kesulitannya memang kalau musim kemarau, keringnya terlalu kering, lihatlah tanahnya pasir ya. Kami susah ini merawatnya. Kalau tidak disiram, pagi sore, anggota tarik selang panjang dari mungkin tidak habis air di sini, kolong yang besar anak kita tarik rame-rame. Itu perempuan laki-laki narik selang macam orang ini ya.
Banyak hambatan yang telah dilalui anggota komunitas Seberang Bersatu untuk mengembalikan kesuburan tanah bumi Laskar Pelangi. Waktu tahun 2019 kami sempat kebakaran karena tidak sempat lagi karena musim kemarau panjang kemarin kan. Ada tahu api dari mana, terbang mungkin. Kebakaran sebagian dari buah-buahan kami yang sirsak di situ, mangga kan. Jadi kami tidak ada tempat tolong, mungkin sisa sekarang sekitar 60% lah. Tapi alhamdulillah bisa diselamatkan karena bantuan dari Pemda aja untuk pemadam kan. Setelah bertahun-tahun menjaga lahan kritis, kini sejumlah pohon mulai tumbuh subur. Pohon-pohon produktif inilah yang nanti diharapkan dapat berkontribusi untuk memulihkan perekonomian masyarakat Belitung. Ya, saudara, lahan eks tambang yang dianggap sebagai lahan yang kritis, miskin unsur hara, namun berkat kemauan dan juga keseriusan dari sejumlah warga yang tergabung di dalam komunitas Seberang Bersatu, berhasil ternyata untuk memanfaatkan lahan eks tambang yang sudah dianggap sudah tidak bernilai lagi, sudah menjadi lahan yang kritis, dengan ditanami oleh berbagai macam jenis buah-buahan seperti lengkeng, manggis, juga tanaman-tanaman lainnya. Dan ini tentu saja menjadi bukti bahwa lahan eks tambang juga masih bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif seperti misalnya dalam bidang pertanian dan juga perkebunan. Oh ini Pak ya. Selain hamparan hutan yang dihancurkan, kawasan mangrove pesisir HKM Seberang Bersatu yang rusak akibat pertambangan turut menjadi perhatian. Akar-akar mangrove yang harusnya menjadi pemecah ombak telah hilang. Tak mau pesisir semakin terkikis, lahan ini kembali ditanami mangrove yang disemai langsung di HKM Seberang Bersatu. Lumpur yang diambil di pesisir pantai menjadi pupuk kompos bagi bibit mangrove. Pada tumpukan lumpur ini bakal akar penjaga ekosistem pesisir pantai tumbuh. Buah mangrove yang dikumpulkan dari sisa-sisa mangrove di pesisir HKM Seberang Bersatu menyatu dengan lumpur agar kelak dapat menjadi pohon yang kokoh. Selain media tanam, pemilihan wadah untuk pembibitan juga perlu diperhatikan agar bibit mangrove dapat tumbuh dan bertahan di lahan bekas tambang. Kalau kita pakai media gelas tadi, alhamdulillah 90% bisa hidup. Karena kita pengalaman di tempat lain yang dulu kita pakai polybag. Kalau polybag 4 bulan itu sudah tembus akarnya. Tapi kalau kita pakai gelas bisa 1 tahun. Walaupun tidak ditanam tetap di situ, tetap bertahan. Akarnya sama tanah jadi mencatu. Nanti seperti yang tadi kita tanam kan. Jadi tidak akan mati. Kalau kita di lapangan paling 80% lah. Kini puluhan ribuan bibit mangrove berhasil dibudidaya untuk ditanam di tanah yang miskin unsur hara.
Bibit inilah yang memberi benih harapan bagi para nelayan agar habitat ikan dan kepiting kembali mudah ditemukan. Ini bibit yang telah siap tanam. Ini umurnya sekitar 4 bulan. Yang berdaun sudah 5, jadi kita siap tanam di lapangan. Langsung ditanam, Pak? Langsung ditanam di lapangan. Di lapangan? Iya. Kita ke situ, Pak? Iya. Menanam di lahan yang pernah digerus unsur haranya membuat mangrove susah tumbuh. Helai demi helai daun berkembang cukup lama. Bahkan tak jarang bibit mangrove yang ditanam di pesisir pantai tak bisa bertahan dan harus digantikan dengan bibit lainnya. Mangrove itu memang agak lama, agak susah. Karena dari kita tanam tadi, kita bibit dalam gelas tadi, sekitar 4 bulan baru tumbuh 4 atau 5 tahun. Memang agak, jadi memang agak susah. Ya. Jadi baru kita dapat tanam ke lapangan, ke tempat. Risikonya kalau mangrove sudah rusak, susah. Bertahun-tahun, sampai 10 tahun, 15 tahun belum tentu dia besar. Jadi kita harus jaga sama-sama. Di masyarakat kami minta juga menjaga, kelompok dia menjaga. Jadi kalau risiko mangrove ini lambat, tapi penggunaannya memang cukup besar. Selain mengembalikan ekosistem mangrove yang telah musnah, kawasan Gusong Bugis terus dipermak sehingga dapat menarik wisatawan. Kalau mangrove itu bagi saya salah satu pohon sakti yang ada di muka bumi ini. Pohon sakti. Kenapa tidak? Sebagian orang itu memandang pohon mangrove itu hal yang biasa. Padahal mereka itu luar biasa. Bayangkan pohon mangrove menyerap karbon dan menghasilkan oksigen 5 kali lipat lebih besar dari pohon yang lain. Anak ikan kepiting ada lebih 100 spesies yang bergantung di akar mangrove. Mereka berkembang biak, bertelur dan mengasuh anak-anak mereka mencari makan itu di akar mangrove. Dengan mengandalkan wisata edukasi, diharapkan generasi berikutnya dapat menyadari pentingnya tanaman mangrove bagi kehidupan di wilayah kepulauan. Pertama-tama saya ini sangat senang sekali Bang bisa berkunjung ke sini. Ini kawasan yang sangat luar biasa bagi saya Bang. Tapi saya pengen tahu Bang Heri, sebelum dilakukan upaya penanaman kembali di lokasi ini, sebelumnya kondisinya seperti apa sih Bang?
Iya, jadi waktu di awal itu sebelum ditanam kembali banyaknya lubang tambang. Karena kita mengingat Gusong Bugis ini terbentuk dari kapal eks tambang kapal keruk di zaman PT Timah dan disambut lagi sama penambang ilegal. Jadi kami selaku komunitas masyarakat HKM Seberang Bersatu, itu nama kelompok kami. Yang pertama, mengapa kami harus menanam mangrove di lokasi ini? Yang pertama, ini tanah kelahiran bapak sama ibu kami. Yang kedua, begitu banyaknya lubang tambang yang mengakibatkan udang, kepiting, pendapatan nelayan itu sangat-sangat berkurang. Jadi kita inisiatif sama teman-teman, di awalnya itu kita nggak akan nyangka suatu hari tempat ini jadi tempat wisata. Intinya kita mau mengembalikan ekosistemnya seperti sedia kala, yang dulunya kepiting, udang, burung itu banyak di sini. Intinya bentuk keperhatian kepada lingkungan kami yang ada di Jurus Seberang ini, Pak. Oke, Bang Heri, ini yang menarik. Tadi Abang katakan bahwa lahan ini sudah sempat dijadikan sebagai kawasan tambang begitu, Bang ya. Yang menariknya ini pada saat melakukan penanaman kembali mangrove di lokasi ini, Bang Heri, ini apakah kesulitan untuk dapat memanfaatkan kembali lahan-lahan yang sudah terlanjur kritis begitu, Bang, setelah penambangan? Itu sangat-sangat sulit. Sangat-sangat sulit sekali, Pak, untuk menanam kembali di lahan eks tambang. Kita harus butuh perlakuan yang khusus dari segi tanaman yang di daratan maupun yang ada di laut seperti mangrove. Kita harus pilih-pilih bibit mangrove yang paling baik, dan dari segi penanamannya itu nggak sembarangan tempat. Jadi kita harus teliti dulu di lokasi ini, harus bibit jenis yang ini yang cocok. Di lokasi yang berbeda pun demikian. Jadi kita harus milih-milih bibit dan jenis tanaman yang cocok di areal yang bekas tambang itu. Bang Heri, sudah berapa persen konservasi di kawasan Gusong Bugis ini? Kalau dari bentuk persentasenya dari tahun 2013 itu kita kemarin banyak kegagalan karena kita belum paham dari segi pembibitan dan dari jenis bibit mangrove yang ditanam. Di tahun 2016 kita mulai menemukan salah satu bibit unggul mangrove yang bisa ditanam di lahan eks tambang ini, yaitu jenis Rhizopora mucronata sama jenis Rhizopora stylosa. Itu yang paling baik ditanam di areal bekas eks tambang, dan alhamdulillah dari program-program yang masuk ke sini yang paling besar itu di tahun 2019 itu penanaman ada yang 5.000 sama 10.000, itu tumbuhnya 70%. Bertahan di tengah keterbatasan dan melewati banyak rintangan sudah menjadi hal yang lumrah bagi pasukan perisai pesisir Gusong Bugis ini. Mereka tetap kompak untuk menjaga benih-benih rumah bagi bakal flora dan fauna pesisir. Saya pribadi sama kawan-kawan bertahan sampai saat ini di Gusong Bugis HKM Seberang Bersatu. Yang pertama-tama kami mempunyai mimpi suatu hari Gusong Bugis ini akan dikenal dengan banyak orang, dan kami mewariskan kepada anak cucu kami salah satu lapangan pekerjaan untuk mereka dan masyarakat. Karena kita merasa dari awal kita berdiri sampai sekarang, kita mempunyai mimpi, dan satu demi satu mimpi itu udah mulai jadi kenyataan sampai saat ini. Hanya untuk menunggu waktu
harapan dan cita-cita kami dan mimpi kami itu akan terwujud. Optimis, tetap yakin. Kini waktu pun telah menjawab. Kawasan mangrove Gusong Bugis yang sempat hilang mulai menampakkan pesonanya. Sedikit demi sedikit, dedaunan mangrove mulai melukis lahan bekas tambang timah. Para nelayan mulai kembali tersenyum karena tak perlu lagi berlayar jauh ke tengah laut untuk mencari nafkah. Perjuangan para pahlawan pesisir Gusong Bugis tak berhenti setelah mereka mendapatkan penghargaan sebagai juara Wana Lestari tingkat nasional. Justru, apresiasi itu menjadi langkah awal untuk mereka terus merangkul masyarakat Belitung agar turut berkontribusi menjaga lingkungan. Ini loh hasil kerja orang gila yang dulu dikatakan gila, tapi berpikir waras. Alhamdulillah kerja orang gila dengan mimpi semuanya jadi, walaupun kondisi saat ini kita semua tahu serba susah di zaman COVID ini, tapi kami tetap optimis, yakin keberhasilan itu tetap akan muncul karena keyakinan kami dengan kekompakan dan maju bersama-sama dengan masyarakat, dan dampak bagi masyarakat pun ya begitu terasa. Menjaga kawasan mangrove demi melindungi pesisir. Menjaga pesisir pantai demi menjaga keberlangsungan hidup di wilayah kepulauan. Dari Jumantara, perisai pesisir mulai tampak dengan Adi Warma.